Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa dan Manajemen Pelatihan dengan judul Sejarah Pengertian dan Ruang Lingkup POD. Kali ini bersama saya Ibu Ana Fatkia. Kita mulai dengan membahas tentang pengertian orang dewasa. Orang dewasa tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak, dilihat dari segi umurnya, fisiknya, kondisi psikologis, dan tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat. Kedewasaan seseorang bisa dilihat dari 4 aspek. Pertama, aspek fisik atau biologis, kedua, aspek sosial budaya, ketiga, aspek hukum, dan yang keempat adalah aspek individu. Kita mulai dari aspek fisik dan biologis. Pada dasarnya, individu mengalami perubahan jasmani sejalan dengan meningkatnya umur. Dimulai sejak terjadi pembuahan sampai terbentuknya sepenuhnya dewasa secara fisik. Dengan demikian, secara fisik dan biologis, seseorang dikatakan dewasa apabila orang tersebut berada pada kategori usia subur, sehingga sudah mampu memenuhi fungsi reproduksi. Dilihat dari aspek sosial budaya, orang dewasa didefinisikan sebagai mereka yang diakui dewasa oleh kebudayaan mereka atau menjadi bagian dari warga negara. Dewasa secara sosial adalah mampu memenuhi sejumlah tuntutan dan harapan masyarakatnya dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan. Tentang tugas-tugas perkembangan ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian secara sosial budaya itu ada kaitannya dengan kedewasaan dipengaruhi oleh etnik, sistem kekerabatan, dan agama. Pada budaya tertentu ada ritual khusus untuk memastikan atau untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa individu tersebut sudah dikatakan sebagai orang dewasa. Contohnya ada di Bali. Secara hukum, orang dewasa adalah mereka yang dianggap dapat melakukan suatu kontrak atau perjanjian dan ditentukan hukum formal oleh suatu bangsa atau negara. Contohnya, di negara Indonesia, seseorang dikatakan dewasa apabila sudah berumur 17 tahun, yaitu boleh memiliki KTP. Beberapa peraturan yang lain, misalnya dewasa jika sudah berumur 21 tahun untuk laki-laki sehingga dia berhak untuk menikah secara negara. Secara aspek individu, orang dewasa adalah orang yang sudah memiliki persepsi tentang sistem nilai dan aspirasi dirinya. Artinya dia mempersepsikan dirinya bahwa dia adalah orang yang sudah dewasa. Kedewasaan seseorang secara fisik dimulai dari orang tersebut lahir di dunia, kemudian bayi, lalu menjadi anak-anak, kemudian remaja, dan pada akhirnya menjadi seorang dewasa dengan umur-umur tertentu pada setiap tahapan, seperti yang dijelaskan oleh Elizabeth B. Hurlock yang membagi tahapan kedewasaan menjadi 10 tahap, seperti yang tertuang di dalam PPT halaman ini. Kita
akan melihat kategorisasi dewasa menurut umur. Di sini ada 4 ahli yang menyatakan tentang kategorisasi ini. Yang pertama adalah Harvey Kurtz. Dia membagi dewasa menjadi 3 kategori, yaitu pertama masa awal dewasa umur 18 sampai 30 tahun, masa dewasa pertengahan 30 sampai 55 tahun, dan masa tua yaitu 55 tahun ke atas. Sedangkan Hurlock membagi kedewasaan menjadi pertama dewasa awal yaitu 21 sampai 40 tahun, setengah baya atau dewasa akhir yaitu 40 sampai 60 tahun, dan masa tua yaitu 60 tahun ke atas sampai meninggal. Berikutnya, Asserman dan kawan-kawan membagi 4 kategori, yaitu dewasa dengan umur 21 sampai 32 tahun, dewasa umur 32 sampai 43 tahun, dewasa umur 43 sampai 56 tahun, dan dewasa umur 56 sampai 68 tahun. Terakhir, Sandrock membagi kedewasaan berdasarkan umur menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama dewasa awal, umur 20 sampai 30-an tahun, kedua dewasa menengah 40 sampai 50 tahun, dan dewasa akhir 60-an sampai 70-an hingga kematian. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas-tugas pengembangan atau development task. Ini terkait dengan orang dewasa yang harus menjalankan tugas-tugasnya sebagai bagian dari masyarakat. Apa yang dimaksud dengan tugas pengembangan? Kita akan menggunakan teori dari Habermas. Tugas pengembangan adalah suatu tugas yang ada pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu. Jika tercapai, akan membawa pada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas selanjutnya. Tetapi jika gagal, maka akan menimbulkan ketidakbahagiaan bagi individu tersebut dan dirasa kurang diterima oleh masyarakat, serta akan menyulitkannya dalam tugas-tugas berikutnya. Basis untuk memperlakukan orang sebagai orang dewasa adalah mereka berperilaku sebagai orang dewasa dan menerima diri mereka menjadi orang dewasa. Kedewasaan berarti mencapai suatu tingkat kedewasaan sosial di mana individu dapat mengasumsikan suatu posisi yang bertanggung jawab dalam masyarakat sehingga dianggap sebagai orang dewasa. Tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh orang dewasa berdasarkan tahapan atau periode ataupun umur tertentu? Secara rinci kita lihat pada PPT di sini ya, akan kita lihat bagaimana Habermas, Asserman maupun Sandrock membagi atau merinci tugas-tugas pengembangan orang dewasa berdasarkan periode atau kategori umur dewasa. Kita lihat di sini dari ketiga ahli tersebut menyatakan bahwa pada awal dewasa, yaitu mulai dari 18 sampai di sini 30 tahun atau 32 tahun, itu terlihat bahwa pada masa ini tugas-tugas pengembangan orang dewasa adalah mulai untuk memperoleh pekerjaan, mencari jodoh, mulai bebas dari orang tua, begitu, mulai menerima tanggung jawab sebagai warga negara, kemudian memiliki semangat, jiwa, sikap, dan vitalitas fisik yang tinggi, kemudian juga dia mandiri secara ekonomi maupun pribadi, kemudian juga dia memulai dengan keluarga sendiri atau mengasuh anak.
Adapun tugas-tugas perkembangan orang dewasa pada masa usia pertengahan, yaitu berkisar antara umur 30 atau bahkan sampai 60 tahun kalau pakai sandrok, itu di sini akan terlihat bahwa ada upaya-upaya untuk menstabilisasi diri dan keluarganya, di mana dia akan mempertahankan tingkat kehidupan ekonominya sekarang yang ada, kemudian mulai membantu anak-anak belasan tahun menjadi orang dewasa karena anak-anaknya sudah mulai remaja begitu. Kemudian juga dia punya stabilisasi pekerjaan, jabatan, kedudukan, sudah merasa punya perasaan yang aman, kemudian aktif dalam kegiatan kemasyarakatan begitu ya. Namun dia juga mulai memahami bahwa dia memiliki keterbatasan sesuai dengan umur yang bertambah, fisik mulai lemah begitu. Kemudian juga dia cenderung akan meraih dan membina kepuasan karir serta senantiasa membantu generasi selanjutnya untuk menjadi individu yang kompeten dan matang. Tugas perkembangan orang dewasa pada tahap atau periode masa tua lebih dari 55 tahun menurut Hapikurs atau dewasa berumur 43 sampai 56 tahun oleh Asserman maupun masa dewasa akhir 60 sampai 70-an tahun menurut Santrok. Nah, ciri-ciri umum pada periode ini adalah mereka yang mulai menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada pada dirinya, baik perubahan karena fisik yang semakin melemah, juga perubahan yang disebabkan oleh masa kerja yang sudah berakhir atau pensiun. Di sini bisa dilihat bagaimana menurut Hapikurs pada masa ini mereka akan menyesuaikan diri dengan kondisi melemahnya fisik, kemudian pendapatan yang mulai berkurang, kemudian kehilangan pasangan, begitu, kemudian anak yang mulai meninggalkan orang tuanya sehingga tinggal berdua, hanya suami istri menurut Asserman. Kemudian ada rasa was-was dan cenderung depresi karena tadi ya adanya perubahan-perubahan tersebut. Dan satu sisi menurut Asserman adalah mereka akan cenderung ke kehidupan batiniah. Kalau di kita sudah sangat umum bagaimana majelis taklim itu diisi oleh orang-orang yang relatif tua. Demikian juga ciri-ciri yang menurut Santrok pada masa ini mereka cenderung akan merenungkan hidup yang sudah dijalani, kemudian mengalami pensiun dan menyesuaikan diri terhadap peran-peran sosial yang baru. Melanjutkan ciri-ciri pada masa tua yang tadi, di sini Hapikurs menyatakan bahwa pada masa tua ini adanya ikatan bersama sesama orang tua, kemudian dia mulai memenuhi kewajiban sosial gitu, dan mulai menyelenggarakan kehidupan jasmaniah yang memuaskan. Sedangkan oleh Asserman pada usia 56 sampai 68 tahun, artinya lebih tua dari yang sebelumnya saya bahas tadi, itu dicirikan dengan meninggalkan tugas pekerjaannya atau dalam hal ini pensiun, kemudian semakin bergantung pada bantuan orang lain, kemudian merasa banyak waktu yang tersedia, dan mulai merasa mundur begitu dan takut kompetisi, kemudian juga merasa kemampuan gerak dan disiplin pribadinya menurun, kemudian takut akan kematian, dan selalu mencari dan menanyakan akan halnya Tuhan atau nilai-nilai spiritualitasnya mulai meningkat.
Nah, Samprok ini menyatakan pada umur yang sangat tua atau 85 tahun, maka individu akan memperlihatkan kemunduran yang cukup signifikan begitu. Misalnya dia mengalami masalah stres yang sangat kronis, kemudian mengalami kepikunan dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian POD atau pendidikan orang dewasa. POD adalah proses ketika seseorang dalam waktu tertentu mengikuti pendidikan secara teratur berdasar kebutuhannya untuk mengatasi masalahnya sendiri atau masalah masyarakat karena adanya perubahan-perubahan informasi, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan penghayatan. POD menurut UNESCO adalah keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan, apapun tingkat isi dan metodenya, baik formal maupun tidak, yang melanjutkan atau menggantikan pendidikan semula di sekolah, akademi, dan universitas, serta latihan kerja yang membuat orang yang dianggap dewasa mengembangkan kemampuannya dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam perspektif rangkap, yaitu perkembangan pribadi yang utuh, serta partisipasi dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang dan bebas. Tujuan POD adalah mencapai perkembangan individual dan peningkatan partisipasi sosial dari individu tersebut. Menurut Knowles tahun 1982, proses belajar mengajar didasarkan pada konsep pendidikan sebagai proses transmisi budaya. Artinya, diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya atau ditransmisikan dari budaya tertentu kepada budaya yang lain. Pendidikan orang dewasa atau andragogi sebagai bagian dari proses perkembangan sistem pendidikan, dimulai dari tabula rasa, kemudian metode dialog, dan pendidikan klasikal. Secara rinci akan saya uraikan berikut ini. Pertama, konsep tabula rasa. Ini kita menggunakan konsep dari John Locke yang sudah sangat lama, tahun 1936. Beliau menyatakan bahwa mereka yang belajar, tanda petik, diibaratkan sebuah papan tulis yang kosong, sehingga berisi tulisan atau tidak, serta apapun isinya, akan sepenuhnya tergantung pada mereka yang menulis. Dampaknya bagi praktek pendidikan adalah mewajibkan mereka yang belajar untuk tunduk total kepada mereka yang mengajar. Tidak boleh mempunyai keinginan, pikiran, dan pendapat sendiri sampai datang sang pengajar menyampaikan keinginan, pikiran, pendapat, dan kebijakan yang harus mereka terima. Terhadap tabula rasa, bahwa mereka yang belajar pada dasarnya memiliki berbagai bakat dan potensi, jadi bukan seperti kertas kosong yang bagaimanapun atau apapun boleh diisi. Sehingga yang diperlukan adalah mengarahkan dan memberi kesempatan untuk berkembang demi masa depan orang tersebut. Konsep metode dialog. Pada konsep ini mengakui bahwa mereka yang belajar itu memiliki potensi dan bakat untuk berkembang, sehingga pendidikan harus lebih memperhitungkan dan mengakui eksistensi, potensi, dan bakat dari mereka yang belajar itu. Nah, metode dialog ala Plato tahun 1988 sangat efektif untuk mengasah cara berpikir dari mereka yang belajar dan dapat memperlakukan anak didik sebagai teman berdialog sang pengajar. Namun kelemahannya, menurut sejarahnya, metode ini hanya dinikmati dan berlaku dalam kalangan bangsawan saja. Konsep
Yang ketiga, pendidikan klasikal. Kritikan terhadap konsep pendidikan dialog yang hanya melibatkan bangsawan melahirkan semboyan liberté, égalité, fraternité, yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Asumsinya bahwa kedudukan manusia itu sama di hadapan Tuhan. Oleh karenanya itu, konsep ini didukung kuat oleh masyarakat dan melahirkan praktek pendidikan klasikal. Sistem ini sangat efektif dalam memasyarakatkan pendidikan karena semakin banyak anggota masyarakat yang dapat menikmati pendidikan. Jadi, bukan hanya kalangan bangsawan saja. Kemudian ada kelemahan pendidikan klasikal karena menempatkan mereka yang belajar tidak sebagai subjek melainkan objek pendidikan. Murid hanya dipandang sebagai nomor-nomor saja dan tidak diakui eksistensinya sebagai manusia yang berbakat dan berpotensi. Sebaliknya, guru memiliki peranan sentral sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber moral, sumber ketertiban, dan sumber seluruh kegiatan pendidikan. Kepada konsep berikutnya yaitu andragogi. Andragogi beranggapan bahwa subjek belajar memiliki berbagai potensi, kemauan, dan bakat yang bersifat individual, sehingga perlu dikembangkan secara optimal. Proses belajar mengajar harus berbeda dengan pedagogi, yaitu pendidikan untuk anak-anak. Berikutnya akan dijelaskan perbedaan antara andragogi dan pedagogi. Apa bedanya pedagogi dan andragogi? Kita mulai dari pedagogi ya. Pedagogi berasal dari kata ped yang berarti anak dan agogos yang berarti memimpin atau membimbing. Kata ini berasal dari bahasa Yunani. Sehingga kalau digabungkan, andragogi sebagai suatu ilmu dan seni dalam mengajar anak-anak. Contohnya adalah bagaimana penerapan dalam pendidikan formal di Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA, dan sampai perguruan tinggi. Selanjutnya andragogi. Andragogi berasal dari kata Yunani juga, yaitu kata andro, artinya orang dewasa, dan agogos, artinya memimpin atau membimbing. Sehingga andragogi diartikan sebagai ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa belajar. Contohnya adalah pendidikan nonformal dengan berbagai bentuknya seperti penyuluhan, kursus, pelatihan, majelis taklim, dan lain-lain. Kita beranjak kepada asumsi dasar pendidikan orang dewasa. Maknanya asumsi adalah prasyarat, kondisi sehingga diperlukan pendidikan orang dewasa. Yang pertama adalah adanya kondisi kehidupan nyata yang seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, diperlukan usaha untuk mengelola sumber daya, baik teknologi, personal, metode, fasilitas fisik, untuk membantu orang-orang mencapai kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, diperlukannya fasilitator yang profesional, menguasai pengetahuan dan keterampilan untuk membantu mereka belajar menyelesaikan permasalahannya, dan tentu saja pentingnya perubahan sebagai prasyarat untuk kemajuan. Fungsi dasar POD berikutnya adalah dibutuhkan perangsang yang lebih baik untuk mengadopsi praktek-praktek yang dianjurkan. Kemudian diperlukan seseorang yang memiliki gagasan tentang cara-cara yang lebih baik dan mempunyai keterampilan, dorongan, serta kesempatan untuk menerapkan semuanya, serta kemajuan membutuhkan perubahan yang spesifik, direncanakan, dan terarah. Fungsi dasar POD berikutnya, proses belajar mengajar sebagai pilihan, bukan kesempatan, sehingga dapat diciptakan sendiri sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, pendidikan yang merubah orang akan menimbulkan perubahan-perubahan lain pada masyarakat yang merdeka
Dan tujuan utama POD adalah untuk membantu setiap individu, keluarga, dan masyarakat dalam mencapai standar kehidupan yang tertinggi secara ekonomi, sosial, estetik, dan moral secara mandiri melalui pendidikan. Konsep pendidikan orang dewasa ada di dalam Undang-Undang Negara kita, yaitu Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Dalam pasal 26 dinyatakan bahwa pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Kemudian juga dinyatakan dalam pasal 26 tersebut bahwa pendidikan nonformal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Bagian dari materi hari ini ditayangkan berbagai daftar pustaka. Sekian materi hari ini dan saya sampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Anda semua.